halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakiru lillah azza wa jalla abadan. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala abadan, selamanya. Hayyun yantaqilu min hayatin ila hayatin. Statusnya adalah hidup. Berstatus hidup. Berstatus on. Min hayatin yantaqilu min hayatin ila hayatin. Hanya berpindah dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lain. Fala mauta lahu, tidak ada kematian bagi orang yang berzikir kepada Allah. Siwa lahazatin, hanya sekejap saja. Idza tamakkana dzikru fil qalbi, ketika zikir itu menghunjam di dalam hati. Dama zikrul abdi lillahi azza wa jalla, maka zikirnya hamba Allah itu menjadi zikir daim, zikir yang langgeng. Wa lam yadhkurhu bilisanihi, sekalipun dia tidak berzikir dengan lisannya, dengan hatinya. Itulah zikir daim, itu zikir yang dilakukan dengan hati. Kullama damal abdu fi dzikrillahi azza wa jalla, selagi hamba itu langgeng dalam zikirnya kepada Allah, damat muwafaqatuhu lahu wa ridahu bi af'alihi, maka akan selamanya, akan langgeng selamanya hamba itu selalu dalam persesuaian dan selalu dalam kesenangan, selalu ridha, selalu dalam persesuaian dan selalu senang menerima segala apapun putusan-putusan Allah. Dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang. Selalu berkesesuaian. Apapun selalu senang. Kalau saya punya santri seperti itu, lalu saya angkat dari wakil saya hari ini juga. Kalau selalu nuhun, terima kasih. Saya tabok, terima kasih Pak Yai. Bisa yang belum ada. Kita ini selalu menyangkal. Bukan saja kadang-kadang, selalu menyangkal apapun yang menjadi keputusan Allah. Tidak pernah ada kecocokan. Dan selalu kita menunjukkan ketidaksukaan kita. Dipai udan bae kecerak. Kok hujan gak berhenti-berhenti. Mau kiamat ini nih. Popok gak garing-garing. Padi sampai tumbuh lagi. Begitu tidak dikasih hujan, berkeluh kesah juga. Ini panas, ini segala macam. Sumur kering semuanya, sawah pecah semuanya. Setelah dikasih entar hujan enggak, berkeluh kesah juga. Enggak dikasih anak, berkeluh kesah. Ini sepi banget. Gitu. Enggak ada anak-anak. Dikasih anak banyak, berkeluh kesah juga. Seperti itu. Ya kenapa? Karena kita terputus. Lebih banyak off daripada on-nya. Ya, jadi tidak ada kendali.
In lam tuwafiqil haqqa azza wa jalla fi maji'is sayfi wa illa aqdabna sayfa. Kalau seseorang itu tidak sesuai, tidak sepakat, tidak sejalan dengan keinginan Allah dalam menentukan kapan datangnya musim panas, maka kita tidak akan pernah puas dengan panas itu. Wa illam nuwafiqhu fi maji'is syita, kalau kita tidak sejalan dengan keinginan Allah tentang kapan datangnya musim dingin. Wa illa abradna asyita, kalau demikian kami akan mendinginkan musim dingin itu. Artinya kita tidak usah menyangkal kalau sudah datangnya waktu musim panas ya sila datanglah. Begitu datang musim dingin ya silakan datanglah. Kemarau datanglah. Musim hujan datanglah. Enggak usah menjerit-jerit, wahai kemarau segera datang. Enggak usah, kita juga datang kok. Kita ikut aja dengan arus ini. Seperti air mengalir kemana saja. Kalau memang Allah maunya begitu, oke, siap. Kita jalani. Selalu dalam keadaan muwafaqah. Kita menunggu pagi. Ngapain ditunggu? Tinggal tidur aja, ntar juga pagi. Kalau belum waktunya pagi, dipanggil-panggil pagi enggak? Kalau belum waktunya musim panas, dipanggil-panggil datang enggak? Ya sudah, biarkan saja Allah yang menentukan. Al-muwafaqah fihima tuzilu adhiyatahuma wa shiddata fi'lihima. Persesuaian dengan keinginan Allah. Kita selalu ikut bersama keinginan Allah. Allah maunya kemana, kita ikut aja. Sejalan saja dengan Allah. Artinya kita suka terima apapun yang menjadi keputusan Allah. Kalau memang hari ini Allah menentukan saya sakit, mangga siap. Saya siap jalani. Kalau Allah menentukan hari ini saya tidak dapat sesuap nasib pun, ya sudah, tinggal saya dibatu aja, diganjel perutnya, ngapain sih? Jangan Anda merasa menderita, ikut saja apa maunya Allah. Begitu kita sudah pasrah Allah sepenuhnya, sejak hari itu Anda tidak akan lagi merasa penderitaan di dunia ini. Tidak ada beban semuanya itu. Ya, sebabnya kamu menderita karena kamu tidak menerimakan apa yang terjadi di luar keinginanmu. Kenapa Anda kecewa tidak jadi bupati? Ya, karena Anda ingin jadi bupati. Saya tidak ingin jadi bupati. Nggak jadi, nggak ada masalah. Kenapa Anda sengsara jadi orang miskin? Karena Anda ingin jadi orang kaya. Jadi dari mana penderitaanmu itu? Datangnya dari keinginanmu yang terjadi tidak sesuai. Jadi ternyata yang paling enak ya serahkan saja keinginan itu kepada Allah yang menentukan. Kita hanya ikut apa yang diinginkan oleh, selesai, nggak ada beban kok. Berat begitu tuh. Sulit. Ya udah kalau begitu kamu jadi Tuhan aja sendiri. Menentukan sendirian aja. Kenapa kepada Allah tidak menyerahkan sepenuhnya dan berani mengatakan, silakan ya Allah kau tentukan, saya hanya tinggal melaksanakan. Kenapa kalimat itu berat untuk kau ucapkan, tapi kepada atasanmu engkau mengatakan terserah Bapak saja.
saya ditempatkan di mana saja sesuai dengan Bapak. Yang penting saya siap ditempatkan di mana saja, sinting gampang. Kepada manusia bisa, kepada Allah tidak. Kenapa? Bukankah kunyuk kamu ini? Kunyuk bukan? Memang goblok di nambah sih nama. Angger baik. Pasrah sama Allah berat. Seorang pegawai pada saya terserah bagaimana kebijakan Bapak saja kok bisa. Padahal siapa yang memberikan kamu segala-galanya? Tuhanmu. Atasanmu mah neken kamu kok. Iya kan? Atasanmu memperalat kamu. Kau serahkan masa depanmu. Dan atasan juga berlegak Tuhan juga. Jangan coba-coba Anda melakukan hal semacam itu. Masa depanmu ada di ujung pena ini. Sinting juga. Ini jangan-jangan kita sudah jadi Tuhan semua begini. Iya enggak? Pernah enggak mengatakan atasanmu bahwa masa depanmu di tanganku? Dan kamu pernah enggak mengatakan pada atasanmu, terserah Bapak saja. Saya siap ditempatkan di mana saja. Dan kenapa begitu kita mengajak kepada Tuhan? Mengapa Anda keberatan? Masih bilang nyongan. Masih bilang hanya saja. Namun demikian, akan tetapi, banyak banget. Mencari alasan. Jujur aja dah. Siapa Tuhanmu itu? Jujur aja. Atasanmu atau sang penciptamu? Dan aku salah nggak nih? Iya. Makanya yang banyak istighfar aja gitu. Ya semoga Allah mengampuni. Wa hakadha al-muwafaqah fil balaya wal afat. Demikian juga kita ikut apa saja keinginan Allah, selalu sejalan dengan Allah, muwafaqah fil balaya wal afat, dalam menghadapi segala macam malapetaka dan bencana apapun, mangka silakan. Kalau waktunya sakit ya silakan sakit. Jalan aja dulu. Persoalan nanti setelah sakit kamu minta ya Allah tolong sembuhkan, ya silakan, tidak ada masalah. Tetapi skenario semacam itu harus dijalani juga. Iya. Jadi scan seperti itu tuh harus terjadi. Jangan ditolak dulu. Andaikan Allah membuka rahasianya kepadamu bahwa besok kamu tabrakan. Jangan bilang nggak mau, siap. Jangan lalu buat surat kepada istri, titip anak cucu, nggak usah. Terus akhirnya supaya tidak tabrakan, sengaja tidak pakai mobil, tapi pakai bis. Atau sengaja jalan kaki. Seperti biasa saja. Nyalakan mobil, berangkat. Di tengah perjalanan. Sambil hati dag-digduk kan gitu. Kapan nih? Hati ini, truk ini menabrak saya nih. Boleh ya Allah, silakan. Tapi tolong kira-kira yang patah hanya jirijiku saja. Boleh nggak? Yang luka kira-kira jari kelingkingku saja. Andai kan gitu. Tapi ya lebih enak nggak tahu dah. Memangnya enak orang tahu tuh. Iya enak kalau tahu dapat rezeki. Kalau tuh mau belai. Iya kalau tahu mau dapat rezeki dapat rumah, seneng kan? Kalau tahu rumahnya mau kebakar, jadi ya enak juga nggak tahu lah. Ini semuanya al-muwafaqah fil balaya wal afat tuzilu al-karab wad dhiq wal haraj wad dajar wal inza'aj. Ini semuanya bagi kita siap sesuai dengan keinginan Allah, menjalani apapun keputusan Allah, sekalipun dalam malapetaka dan bencana, ini semuanya akan menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kecemasan.
menghilangkan sesak napas, menghilangkan segala macam penderitaan. Sebabnya engkau menderita karena engkau tidak menerima keputusan Allah. Malah justru ketika kita sakit, muncul rasa penyesalan karena sakitnya karena kena racun. Dan racunnya itu karena cerobohnya tukang dagangan makanan. Kita komplain menyalahkan pedagang, lapor polisi, malah nggak sembuh-sembuh. Tapi begitu kamu menerimakan, ya Allah, alhamdulillah aku diberi sakit perut yang luar biasa ini. Tukang dagang itu mungkin dia tidak sengaja untuk meracuni aku, ya Allah ampunilah dia. Malah justru dengan hati kita yang pasrah, tanpa dikasih obat juga kamu sembuh sendiri kok. Sok nanya ada dokter, obat apa yang paling manjur ketika pasien itu dalam keadaan kegelisahan dan kecemasan? Ada nggak yang manjur? Yang tidak sakit aja menjadi sakit kok. Apalagi sudah sakit, kecemasan. Ya kalau menang nyoba deh kali-kali gitu, pasrah sama Allah. Nanti kalau sudah sembuh yang lawan lagi, gak apa-apa. Hore ya mah hore. Ini mah guyon kan makin kamu. Waktu nuzuliha, pada saat bencana itu datang, maka kamu tidak akan lagi merasa menderita, ya, merasa gelisah, rasa takut, rasa cemas, hilang semuanya. Ya udah, kita syukuri alhamdulillah. Ma'ajaba umuril qaumi, ma'ajaba umuril qaumi, wa ma'ahsana ahwalahum, betapa hebatnya keadaan kaum itu dan betapa hebatnya kondisi mereka itu. Ditakjub. Kullu ma yatihim minal haqqi azza wa jalla, apapun yang datang kepada mereka dari Allah, apapun, yang baik, yang buruk, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang keuntungan, kerugian, apapun yang mereka, indahum tayyibun, semuanya menjadi nyaman. Saya ingin sedikit menggeser keyakinan yang pada umumnya dipegangi oleh umat, yaitu bahwa rukun iman yang keenam itu antuk minabil qadari khairihi wa syarihi minallah, percaya kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengatakan di mana buruknya Allah. Saya tidak melihat Allah buruk dalam sisi apapun. Allah semuanya baik. Jadi betapa kejamnya kalau saya mengatakan Allah mempunyai sifat syarr. Jadi yang baik mana? Kalau saya mah antuk minabil qadari khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi minallah. Oh, ini yang lawan hadis, nggak ada urusan. Ya, supaya Anda mengerti bahwa khairihi wa syarrihi ini ada dua sudut pandang yang berbeda. Sesuatu yang Anda lihat syarr itu dari sudut pandang kamu. Khairihinya juga dari sudut pandang kamu. Tapi Allah sebagai sang pencipta yang mengasih rezeki kepada kamu tanpa hitung-hitung semuanya, mana mungkin dia akan menjahati kamu. Wa mallahu bizzalamin lil abid walakin anfusahum yadzlimun. Jangan yakin juga. Jadi kita berpegang pada Al-Quran, pada hadis itu. Sok ngomong jawab dulu. Ya iya. Jadi
sebetulnya semuanya baik, hanya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda sebagai makhluk. Sekarang begini, kita sayang sama anak. Saya sayang sama anak saya. Suatu ketika dia sedang batuk, minta duit, mau beli es. Saya kasih nggak? Katanya sayang. Kalau saya kan dikasih. Kenapa nggak dikasih? Tanya sama anak saya yang menangis mereka minta uang dan tidak saya kasih. Apa bilangnya? Abah melik, abah melik. Jadi kalau kamu tidak mengerti dunungan kamu, itulah sebabnya menuduh dunungan kamu macam-macam. Padahal saking sayangnya sama kamu. Iya kan? Jadi saya tidak ngasih uang, sayang nggak? Nah kalau dia batuk, minta uang, saya kasih. Saya sayang nggak? Malah enggak. Karena saya udah capek ngurusnya. Biar sekalian modar situ. Jadi gimana? Yakin nggak bahwa semuanya baik? Itu. Hanya salah tafsir aja. Karena Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Itulah kesalahpahaman kita selama ini. Tapi itu sudah menjadi akidah umum ya. Sepertinya begitu. Ya, semoga Allah mengampuni aja lah. Qad saqahum bunju ma'rifatihi. Qad saqahum bunju ma'rifatihi. Bunj itu obat bius, bunj. Dokternya namanya apa? Anestesi. Iya. Buat baal tuh. Iya. Karena mereka sudah disuntik obat baal oleh Allah dengan kemakrifatan itu. Sehingga mereka sudah baal, sudah tidak lagi merasa menderita dengan beban ini. Orang kalau mau dioperasi disuntik dulu nggak? Sebelum dioperasi disuntik dulu nggak? Biar apa? Biar nggak sakit. Mereka juga itu sudah disuntik oleh Allah. Apa obatnya? Ma'rifat. Ya udah selesai. Satu umpamaan seperti ini maksudnya maafnya. Bukan disuntik beneran. Ini bahasa seperti itu. Jadi mereka sudah bakal gitu. Hati bakal udah nggak mencerita lagi. Apapun udah siap. Wa nawwamahum fi hijri lutfihi. Dan mereka telah ditidurkan oleh Allah dalam kamar kasih sayangnya. Ya, nggak ada lagi keluh kesah. Nggak ada lagi komplain, udah nggak ada lagi marah, nggak ada lagi kecewa, ya udahlah. Ya Allah siap, kami jalani semuanya. Wa anasahum bi'ansihi, dan mereka merasa nyaman dengan kedekatannya bersama Allah itu. Jangan bersahabat ya, kedekatan artinya. Fala jurma yatibu lahum al-maqam ma'ahu. Maka tidak ayal lagi mereka merasa nyaman ya mendapatkan makom seperti itu. Dengan pangkat seperti itu mereka merasa nyaman, dengan status seperti itu merasa nyaman. Ada enggak orang diberi jabatan tapi tidak nyaman? Banyak. Diangkat jadi kepala sekolah nggak nyaman. Terlalu banyak wartawan yang datang. Capek ngurusinnya. Iya kan? Waktu jadi guru biasa mah nggak ada pernah datang. Jadi kepala sekolah tiap hari datang sampai amplop 2 petak habis. Ya terserah. Iya kan. Wal ghaibatu an syai'in siwahu, dan telah sirna apapun selain Allah. Sudah tidak lagi ada keterikatan dengan siapapun, tidak merasa terbebani dengan siapapun. Pokoknya semuanya sirna. Telah bebas dari segala beban apapun.
Nyaman gak hidup begitu tuh? Nyaman gak hidup begitu? Nyaman. Makan lahap, tidur nyenyak, badan sehat, rezeki lancar, teman banyak, istri sayang, anak lucu-lucu, apalagi. Ya, anaknya lucu, istrinya sayang, badannya sehat, rezekinya lancar, temannya banyak, apalagi. Itulah surgamu di dunia ini. Dan semuanya aku mau buang-buang untuk mencari sesuatu yang sifatnya hanya fata morgana. Nggak jelas. Fata morgana itu apa? Panas yang di atas 80 derajat itu. Di atas bebatuan, di atas aspal, kelihatan seperti air berlimpah ruah. Setelah didatangi, enggak ada. Setelah datang, falam yajidu syai'a. Mereka tidak dapatkan apapun. La yazaluna mauta baina yadaihi. Dan mereka senantiasa posisinya seperti mayat di hadapannya. Seperti mayat di hadapan lebek, dimandiin, ditengkurupin, nurut enggak? Didudukin nurut enggak? Dicebokin nurut enggak? Digosokin enggak? Bisa ngelawan enggak? Kalau ngelawan lebihnya lari. Ya. Jadi ya nanti dalam istilah tata keramanya orang belajar kepada seorang mursyid itu ka'annaka mayyitun baina yadaihi, harus seperti mayit di tangan lebek. Artinya jangan banyak nyangkal gitu. Ini aturan dalam bersuluk seperti itu. Tapi saya tidak melakukan hal itu karena satu, saya bukan mursyid, dan itu metodologi semacam itu saya melihat tidak efisien. Sebab bagaimanapun yang ingin saya bangun ada rasionalitas. Dan kita sudah masuk era demokrasi sekarang. Seorang murid berhak untuk menegur mursyid. Dan mursyid harus menjelaskan mengapa diberi latihan seperti itu. Jangan yang penting laksanakan, nggak bisa dijelasin dong. Iya, lebih efektif, Pak. Iya. Mungkin ini zaman dulu, waktu itu orang belum berpendidikan, ya kan gitu. Masih bodoh, ya mungkin caranya seperti sistem dressur namanya. Sistem dressur itu adalah ilmu jiwa binatang. Salah satu untuk merangsang binatang itu caranya dengan sistem dressur. Ya, sehingga gajah pun bisa main sepak bola. Kera pun bisa naik motor. Ya kan? Anjing pun bisa joget dengan latihan terus berulang-ulang. Gak usah diterangin, pokoknya laksanakan. Lama-lama bisa. Ya memang. Tapi kan saya tidak pernah melihat kamu binatang. Saya melihat kamu kan manusia. Ya, yang harus diberi pemahaman. Saya nanti kesananya saya inginkan kamu bukan melangkah, tapi kamu ke depan bisa lari gitu. Kalau melangkah malah lambat nantinya. Lari. Teknologi sekarang seperti bola salju, cepat sekali bergulir kok. Masa harus melangkah? Ya lari dong. Kalau perlu terbang. Hari ini saya mempelajari sesuatu teori. Besok udah muncul teori baru lagi. Iya kan? Jadi kita berkejar dengan waktu sekarang masalahnya. Makanya metodologinya dirubah gitu. Dan ini adalah merupakan eksperimen yang pertama kali mungkin dalam sejarah semacam ini. Terus gimana hasilnya? Berhasil enggak? Ya kita serahkan sama Allah aja. Saya bekerja tidak pernah menentukan, tidak pernah mentargetkan apapun hasilnya. Yang penting saya bekerja. Hasil adalah bukan wilayah kerja saya. Karena Allah juga tidak akan menuntut keberhasilan saya. Yang akan dinilai adalah etos kerja saya.
Oke. Kalau orang bekerja siang malam tapi tetap melarat nggak kaya-kaya, dosa nggak? Kalau orang itu belajar siang malam tapi bodohnya angger, dosa nggak? Yang dosa siapa? Yang nggak belajar. Wes paham itu. Iya. Makanya ngaji aja, biar goblok terus nggak apa-apa. Tapi saya yakin nggak mungkin dong orang itu masih goblok terus. Ya, cuman bedanya pertambahannya lamban gitu aja. Tapi tetap nambah. Nah kalau terus nambah, lama-lama ya cerdas, mengapa tidak? Karena ilmu juga sama dengan modal. Ya kalau kamu modalnya 100.000, berapa untungnya? Tapi kalau sudah punya modal 1 triliun, berapa untungmu? Ya kan lebih besar. Semakin banyak ilmu yang kau kuasai, maka kamu punya bulldozer besar. Ya kalau ilmu ya seperti itu. Semakin banyak ilmu yang kau miliki, kamu akan lebih banyak mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Modalnya 100.000, berapa untungnya? Modalnya 100 triliun. Ya, modalnya. Jadi ilmu yang kamu dapatkan itu jadi modal. Makanya ngaji terus, insya Allah. Gitu. Nah, dalil di masa kanak-kanak manjada. Masih apa enggak mahfudnya? Iya. Barang siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkannya. Tuh. Paham enggak saya ngomong nih? Iya, udah. La yazaluna mauta baina yadayhi. Waqad malakathumul haibatu. Mereka sudah dikuasai jiwa mereka karena adanya kehebatan Allah. Al-haibah, haibatullah, hebatnya Allah, sehingga mereka sudah tidak berdaya apapun, tidak pernah menyangkal apapun, karena mereka sudah terbius dengan kehebatan Allah. Kamu pun ketika menghadapi orang yang super hebat, boro-boro bisa tanya kamu. Lihat bukannya nggak mampu, percaya nggak? Baru kehebatan manusia. Iya. Kamu menghadapi seorang yang berwibawa, katakanlah seorang presiden. Gatal di kuping, berani nggak garuk-garuk? Iya. Jadi selama ini ketika kita masih banyak tingkah di hadapan Allah, berarti kamu belum melihat kehebatan Allah. Mafhum? Ya. Jadi selama ini Allah yang ada dalam pikiranmu seperti alok kamu yang kepalanya korengan. Dianggapnya kecil. Kan gitu. Disalahkan, komplain. Ya. Dicaci maki, dikecilkan. Saya bukan katanya, ucapan-ucapanmu aku dengarkan kok. Bahwa Tuhanmu kecil di hadapanmu itu. Terlalu sering saya mendengar orang mengatakan, kalau tanpa saya nggak bakal terjadi ini. Ada yang bilang gitu? Allah ada, tetap nggak bisa kalau saya nggak ada. Ini kan saya bantu, masjid ini saya bantu kan 500 juta. Poplok kamu tuh. Allah ada, nggak ada urusan. Memangnya Allah punya duit? Itu jawabnya. Jadi itulah sebabnya kenapa ayat-ayat Fir'aun dan Nabi Musa ini setiap halaman Quran isinya. Al-Quran adalah firman Tuhan untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Isinya ceritanya Fir'aun melulu. Artinya persoalan manusia di dunia adalah mayoritas didominasi oleh urusan-urusan Fir'aun semuanya. Kalau sholat mah nggak begitu penting, sekali-kali aja aqimus sholah udah gitu aja. Tapi kalau cerita Fir'aun dengan Musa, tiap lembar, betul nggak? Gitu. Berarti kalau disebut berulang-ulang berarti penting nggak? Kalau yang jarang-jarang, sholat jarang-jarang nggak? Penting nggak? Tidak terjebak nih. Jangan terjebak. Nanti saya giring-giring, nggak penting, nggak cilaka saya ini. Bisa diserang orang. Penting. Gitu.
Yang jarang aja penting, apalagi yang sering lagi itu loh. Iya. Yang sekali-kali aja kita memaksakan diri ngantuk-ngantuk dilawan ya kan. Sholat adalah kewajiban. Iya. Tapi kenapa kita memerangi kesombongan kita, keangkuhan kita kepada Allah? Kok enggak? Ini persoalannya. Ya mungkin karena nggak paham. Mungkin karena nggak paham, bukan karena bodoh ya, karena nggak paham. Masih mending bodoh, masih nggak paham. Mana kakak, mana adik, bodoh tak nggak paham. Mana kakaknya? Oh kembar. Ya. Nah ini saya ngajak cakupan kalimat itu mestinya harus sudah tidak usah berpikir panjang ya, sudah otomatis. Kita lanjutkan dulu dah. Fa idza syaa ansyarahum. Kalau Allah berkehendak ansyarahum, Allah akan sebarkan mereka. Wa aqamahum, dan Allah akan tegakkan mereka. Wa ahyahum, dan Allah akan hidupkan mereka. Wa nabbahahum, dan Allah akan menggugah mereka. Hum baina yadayhi ka ashabil kahfi, mereka di hadapan Allah seperti ashabul kahfi. Fi kahfihim, di dalam gunung, di dalam guha mereka. Alladzina qala fi haqqihim, yang mana Allah mengatakan tentang mereka, wa nuqallibuhum dzata yamini wa dzata shimal. Allah yang membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Dibalikan lagi, duduk didudukan, berbaring dibaringkan, tengurap-tengurapkan semuanya. Allah yang menggerakkan mereka. Ya, seperti itu. Berapa tahun? 300? Berapa? 309. Salasumiyati sinina wazdadu tis'a. Nuqallibuhum dzatul yamini wa dzatul shimal wa kalbuhum basitum baina yaday. Dan kambingnya jergonggong, duduk apa jergonggong duduk. Tangannya dengan menggelarkan tangannya, basitum baina yaday. Hum aqallun nas, mereka adalah orang yang paling cerdas. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Bukan orang yang bodoh loh. Sekarang realitanya. Kalau di tengah masyarakatmu itu ada orang yang seperti ini. Ya, yang pasrah total kepada Allah, tidak pernah menyangkal, siap menjalani. Menurut masyarakatnya, mereka tuh orang bodoh atau orang pintar? Orang bodoh. Bocah langka wudel. Enggak, langka wudel itu enggak punya pusar, artinya enggak punya rasa malu, enggak punya semangat hidup gitu. Dan pasti mereka tertuduh ini kelompok fatalis. Dan ini yang semacam ini ada perlawanan, fatalisme itu dianggapnya sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu, jangan aneh kalau ada salah satu pandangan masyarakat Islam atau mazhab tertentu yang mengharamkan tasawuf ini. Yes, paham? Iya. Orang ini melihat dari sudut pandangnya sendiri. Jangan dijadikan putusan dong menghukumi orang lain. Ini kan lucu. Saya melihat dari sudut pandang saya. Lalu saya mengatakan Syahrini tidak cantik. Salah atau benar? Yang saya maksudkan, Anda harus mengerti sudut pandang saya. Jangan mengatakan salah. Jadi kalau ada orang itu berkiprah, berpikir, memutuskan, jangan lalu salah,
Segimana lagi? Coba memahami sudut pandang orang lain. Sebab Anda juga punya sudut pandang yang berbeda. Dan nanti Anda akan disalahkan orang lain juga. Dan itulah nasib umat Islam yang selama ini saling salah menyalahkan karena tidak mau mengerti bahwa pandang itu berbeda dengan ada sudut pandang berbeda, jarak pandang yang berbeda. Ada sisi pandang yang berbeda, ada durasi pandang yang berbeda. Jadi kalau Anda tidak siap berbeda di dunia ini, silakan tinggal sendirian saja di tengah hutan. Gitu. Ya kalau dalam masyarakat ya siap berbeda dong. Aneh juga ada orang yang tidak siap berbeda. Harus sama. Ya, banyaknya tuh semua tuh atau pada umumnya. Ada setiap, ada kebanyakan, ada semua, seluruh. Jadi kalau ada orang bertengkar berebutan harta, rasional. Ada materi yang diperebutkan. Ya kan? Tapi akidah, keyakinan, ideologi, kemadhaban, apa yang kau rebutkan? Rebutan surga? Memangnya punya nenek moyangmu? Mengklaim surga milikku. Atas dasar apa? Kadang-kadang melarang Tuhan untuk memasukkan orang itu masuk surga. Itu jangan. Ini jangan. Yang masuk saya dan orang-orang yang teman-teman saya saja. Yang lain biar neraka semuanya. Menurut kamu nanti di akhirat banyak yang masuk surga atau banyak yang masuk neraka? Nabi Muhammad mengatakan sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan. Umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya neraka, illal wahida hum ahli sunnah wal jamaah fil jannah. Berarti banyak mana neraka sama surga? Saya tidak sepakat. Tapi ini sabda Nabi, nggak ada urusan. Saya belum yakin bahwa itu Nabi pernah benar mengatakan begitu. Mungkin nggak bikin-bikin orang. Ada buktinya nggak? Ada. 600.000 hadis dicoret semua oleh Imam Bukhari. Hanya sisa 14.000. Kenapa? Terlalu banyak orang yang bikin-bikin hadis. Mungkin kan termasuk itu? Mungkin. Setiap hadis yang berbau politik itu biasanya adalah hadis palsu. Kepentingan. Ya, hanya sebagai justifikasi atas kekuasaan. Kalau hadis cerita pahala yang berlebih-lebihan pasti doib. Iya, enggak. Sok aja kalau pahalanya sekian dikalikan sekian udah ngebul semua itu. Iya. Ya. Tapi kita tidak bisa melepas hadis bagaimanapun juga Islam kita sudah seperti ini. Ya kan? Ya tinggal sekarang kita meneruskan metodologinya Imam Bukhari, Imam Muslim bagaimana menseleksi hadis ulang lagi. Dan ternyata Al-Azhar sudah menyeleksi sekarang terdapat banyak hadis-hadis yang disahihkan Imam Bukhari ternyata dhaif juga. Iya kan? Ya itulah. Gitu. Kenapa tidak melakukan? Karena tidak mungkin Nabi itu tokoh pemersatu. Sejak kecil juru damai. Teman berantem didamaikan dia. Ada orang suami istri bertengkar, dicegah jangan sampai bercerai. Sampai di usia 25 tahun, dia membuktikan kepiawaian dia, piawai dalam membina persatuan. Sehingga orang Arab tidak jadi perang saudara gara-gara meletakkan batu hitam itu. Mungkin enggak juru damai, orang yang berjuang demi persatuan, kalimat tauhid. Membangun kata persatuan. Lalu dia
mengatakan umatku akan terpecah 73 golongan. Karena gara-gara hadis inilah maka umat Islam mengklaim yang satu, gue. Lu termasuk yang 72 bang itu. Jadi kan tidak mungkin Nabi sebagai tokoh pemersatu mengatakan sesuatu yang bisa memecah belah umat dong. Tetapi itu saya mengalah setapak. Selangkah saya mengalah. Oke. Andaikan itu benar dikatakan oleh Nabi. Dan bisa juga benar dikatakan oleh Nabi. Kan gitu. Bisa benar nggak? Bisa. Nah kalau itu benar dikatakan Nabi, kita coba melakukan koreksi terhadap interpretasi kita. Bahwa hadis ini bukan untuk orang mengklaim dirinya paling benar, menyalahkan orang lain. Tapi hadis ini membangun mawas diri bahwa mencapai kebenaran bukan hal yang mudah. 1/72 kemungkinan. Gimana lagi? 72 kali kemungkinan kamu salah. 1 kali kemungkinan kamu benar. Dengan mawas diri makanya terbuka. Siap menerima kritik, menerima saran. Sering bertanya, konfirmasi. Iya dong. Murojaah, muhasabah dan sebagainya. Kalau itu maknanya saya setuju. Iya kan? Jadi ya maksudnya begini, artinya penafsiran teks agama itu perlu dicerdasi sekali lagi. Ya dicerdasi aja. Jangan dibodohnya, dicerdasi. Ya ini kan kebodohan itu bisa muncul. Nanti di akhirat ada orang masuk surga karena meminggirkan paku dari jalan. Pagi-pagi masyarakat keluar jalan mencari paku. Bodoh tak cerdas tuh. Aneh. Kalau sholat Jumat berjalan kaki, pahalanya sekali selangkah sama dengan 40 tahun dosanya diampuni. Ya habis dong. Mesinnya 300 meter. Mesinnya 1 kilo. Berapa langkah tuh? 2000 langkah. Ya kalau selangkah 1 meter berarti kan 2000 langkah. Berarti 2000 langkah dikalikan 40 tahun. Ya habis dosanya. Dengan iming-iming pahala itu akhirnya dia berjalan kaki menuju masjid. Saya nanya, mana Pak Haji? Masjid Jumatan. Kok nggak pakai mobil? Ya kan biar banyak pahalanya. Bodoh tak pinter. Yang pinter gimana? Pakai mobil. Disyukuri di mati itu. Lebih gede pahalanya. Nanti ditambah lagi mobilnya 2. Kalau jalan kaki nanti ditambah lagi jalan kakinya, pegel capeknya. Wes paham? Udah kelihatan gobloknya. Makanya ke depan gue sudah lah, nggak usah cerita pahala lagi lah. Makanya jangan aneh kalau saya dalam ceramah tidak pernah cerita pahala karena irasional. Jadi metodologinya apa yang dipakai untuk menghitung pahala? Enggak ada. Itu sangat abstrak sekali. Coba saya nanya, pahala itu apa? Materinya apa? Fisiknya apa pahala itu? Enggak jelas kan? Iya. Iya. Nanti diterangkan lagi deh. Yu'amiluna min rabbihim azza wa jalla al-maghfirata wan najata fi jamil ahwal. Yang mereka harapkan itu adalah ampunan. Bukan pahala, ampunan. Kalau kamu ngitung pahala, Allah akan menghitung dosa. Habis pahalamu itu. Gak paham sih kamu. Ya, kayak anda, ayo sok. Anda bawa daftar pahala 1000 lembar. Allah akan mendatangkan 1 miliar lembar dosa-dosamu. Nah, ya.
Ya. Ya. Wan najat dan selamat fi jamil ahwal. Hadza himmatuhum. Itulah cita-cita mereka. Itulah dambaan mereka, mendapat ampunan dan diberi keselamatan. Kan indah jadinya. Orang kalau cerita para itu gersang. Dan juga nggak layak ya untuk kalian santri sekarang pinggang yang sudah rambutnya putih, jenggotnya putih kayak Pak Rahmat, masih ribut pahala aja. Memang waktu kecil ibumu dalam mendidik sering mengiming-imingi dengan materi. Kalau lulus nanti uang jajannya 5.000 gitu. Kalau disuruh ke pasar belanja pulangnya susuknya nih buat kamunya kan gitu. Jadi selama ini kan kita mengharapkan disuruh oleh orang tua kan karena dapat imbalan. Betul enggak? Nah sekarang sudah dewasa, sudah berumah tangga. Ketika disuruh ibumu, apakah ada harapan imbalan itu? Layakkah Anda minta imbalan dari ibumu ketika diminta sesuatu? Itu baru orang tuamu yang tidak ada jasanya apa-apa kepadamu. Allah Tuhanmu yang segala-galanya. Ibumu tuh jangan dikira dia tidak pernah menciptakan kamu kok. Melahirkan kamu juga nggak ada maksud. Memangnya ibumu bercita-cita ingin melahirkan kamu? Enggak. Itu kan akibat dari. Hanya Allah menitipkan kamu lahir melalui perut ibumu itu aja kok masalahnya. Yang ngasih makan Allah, yang ngasih hidup Allah semuanya. Kok kenapa disuruh Allah kok masih mengharapkan imbalan aja? Jadi selama ini engkau belum pernah mengakui kebaikan-kebaikan Allah. Salah kape ya? Ya. Astagfirullah. Kita aja. Ya sudah, ya siapa aja lah. Ya karena selama ini paradigma kita dibangun seperti itu. Iya. Melalui pendekatan-pendekatan fikih yang selalu menghitung-hitung. Apa saja harus bukti material, ya kan gitu. Waihaka koplok kamu nih gitu. Ta'malu amala ahli nar, perbuatanmu perbuatan ahli neraka. Buat terjul jinan tapi kamu cita-citanya pengen masuk surga, ya koplok nggak nih? Perbuatanmu perbuatan ahli neraka, tapi kamu punya cita-cita pengen masuk, koplok nggak tuh? Fa anta tami'un fi ghairi maudi'it tamai. Berarti kamu punya keinginan yang bukan pada tempatnya. Pengen pinter tapi nggak pernah sekolah. Pengen bener tapi nggak pernah belajar. Ketemunya sendiri aja. Makanya man ta'allama bi ghairi syekhin fa syekhuhu syaitan. Begitu kamu mencari guru datang setan. Gue aja deh gurumu. Ya udah, mangga dibina lah. Ternyata hanya ditipu aja kamu kok. Dan setan-setan yang mengaku sebagai mursyidmu dan menipu itu adalah setan-setan berwujud manusia. Setan berbentuk jin hanya berbisik di hatimu. Tapi yang bisa tipu kamu, yang menjerumuskan kamu adalah setan-setan yang berbentuk manusia. Yaitu yang sudah bersekutu dengan setan. Namanya setan manusia. Setan. Tapi bentuknya manusia. Manusia itu statusnya sudah menjadi setan. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jin. Setiap nabi Allah bikin setan-setan yang berbentuk manusia dan setan-setan yang berbentuk jin. Ya, yang lemparin nabi, yang racun nabi sekarang itu kan setan semuanya, berbentuk manusia. Di samping setannya berbentuk jin juga terus berbisik gitu. Ya, karena Allah sayang ya dilindungi kan gitu. Ada nggak yang tertipu sampai ratusan juta?
Mana mungkin orang pengen belajar bener sampai ratusan juta segimana? Saya mah ada orang belajar bener, nggak ada ongkosnya pulangnya, saya ongkosi kok. Saya bersyukur ada orang yang belajar bener. Ya, tinggal bilang aja, pakai saya nggak punya ongkos, saya kirim ongkosnya kok. Iya kan? Saya mah gampang, tinggal minta uang penggantian sama Allah. Ini ya Allah kwitansinya. Dibayar kok. Percaya nggak Allah ngasih uang penggantian? Wa ma anfaqtum min syai'in, dengarkan nih firman Allah. Mau percaya silakan, nggak udah. Iya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun yang telah kau infakkan, Allah akan memberi penggantian. Dan bukan sama, tapi lebih baik. Mungkin lebih banyak lagi. Tapi ya mungkin nggak banyak orang yang percaya ya. Kalau orang percaya, ya nggak mungkin dong medit. Sebabnya medit karena nggak percaya. Itulah sebabnya orang medit adalah orang kafir. Jangan ragu-ragu. Saya punya alasan, punya dalil. Pengen tahu nggak? Orang medit itu kafir. Alladzina yabkhuluna. Orang-orang yang medit. Wa ya'muruna nasa bil bukhli. Dan ngajak-ngajak orang supaya medit. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadli. Yang menyembunyikan karunia Allah. Inna a'tadna lil kafirina adzabun muhin. Orang-orang kafir itu akan kusiksa nanti. Kafir enggak? Jadi sekarang ke depan, kalau ada orang yang non muslim, tolong jangan dikafir-kafirin. Tapi kalau orang medit, kafir lo gitu. Itu ada dalilnya kuat. Kalau non muslim, Yahudi, Nasrani, itu nggak ada dalilnya waktu mereka kafir, nggak ada kok. Mereka ahlul kitab kok. Salah tunjuk. Ya iya. Mereka ahlul kitab kok. Iya, dan mereka juga kita tidak bisa menentukan mereka masuk neraka. Nggak ada tulisan Allah kok. Ya kan katanya begitu. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Orang beriman, orang Yahudi, orang Paseban, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, nanti Allah yang menentukan di hari kiamat. Yuk kita hitung, orang beriman, orang Yahudi, Sabiun, Paseban, Nasrani, Majusi, musyrik. Orang Islam disebut enggak? Tidak dalam hitungan. Itulah. Beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan itu. Iya, terus? Ya, saya memahami ayat tersebut itu satu perintah kepada semua yang mengaku beriman agar semua masuk kepada Islam gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton. Terus ayat lain juga dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin itu. Yang dipertanyakan apa? Ya, Fokus pertanyaan. Kalau ayat-ayat tadi kan memang dijelaskan bahwasanya tidak ada titik tekan ke Islam. Tapi kita sementara ini memahami ayat yang lain itu seperti itu, mengkerucut kepada Islam itu lebih utama daripada bukan Islam gitu Bu ya. Ya itulah karena Anda menafsirkannya asilmu agama Islam. Dari mana penafsiran itu? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu dulu tadi. Satu dulu, itu ada 2 poin itu penting.
mana yang lebih luas, Islam atau iman? Islam sebagian dari iman atau iman sebagian dari Islam? Jadi orang beriman masuk Islam, gajah masuk lubang jarum gitu. Orang Arab datang pada Nabi mengatakan qalu amanna. Ya. Lalu Allah memberitahu kepada nabinya bal qulu aslamna. Sebaiknya kamu katakan saja kami telah berislam. Jangan mengatakan kami beriman. Kamu masih kelasnya kelas Islam, belum kelas iman. Kenapa? Alasannya walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena keimanan belum masuk dalam hati mereka. Mereka baru masuk Islam, belum beriman. Jadi kedatangan mereka itu adalah berislam, maknanya berkoalisi dengan kekuatan Nabi Muhammad, bergabung dengan kelompok yang kuat, berkoalisi, cari ghanimah, ikut perang bersama, berkoalisi. Nanti kalau menang kan dapat ghanimah. Nah, mereka itu belum beriman. Kalau hitung-hitung perangnya kalah, pada lari mereka tuh. Perang Uhud, satu bukti Nabi babak belur ditinggal pergi oleh mereka. Ya kalau menafsirkan ayat itu jangan hanya lihat terang itu, ya lihat peristiwanya, lihat semuanya. Iya dong. Iya kan? Berarti kalau gitu as-silmis itu bukan Islam. Tapi orang-orang yang beriman itu mendapat perintah oleh Allah untuk menciptakan perdamaian yang total di bumi ini. Jangan membuat kekacauan dan bikin kegaduhan. Wala tatabi khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan itu. Mereka mau merusak semuanya. Terus kalau ayat satunya gimana? Udah terjawab, udah terjawab. Ya udah. Terus yang mana lagi? wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Terus inna dina indallahil Islam juga itu buat. Sementara ini kita memahaminya ya sebagai agama juga itu yang akan indah ketika ayat itu dibaca selengkapnya satu ayat. Lebih jelas lagi ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ya kan? Lebih hebat lagi paragraf sebelumnya dan paragraf sesudahnya. Lebih sempurna kalau dibaca Al-Quran sebelumnya. Baru kelihatan ayat itu posisinya di mana. Iya kan? Saya pidato 2 jam ceramah. Ya. Tadi di Mirat. Ada orang mengutip satu kalimat. Bisa menjadi masalah. Betul nggak? Itulah persoalan. Secara keseluruhan baru kelihatan maknanya. Ayat itu sebelumnya nih bunyinya begini, kaifa yahdillahu ya allazina kafaru ba'da imanihim. Ya kan begitu. Cuma kafaru artinya orang yang bolak-balik beriman kafir, beriman bolak. Nanti murtad lagi, langsung lagi. Menjengkelkan enggak? Seorang istri, suaminya tukmis. Apa Pak tukmis dong? Bahasa Sundanya apa? Playboy. Ketangguhan lagi berselingkuh. Ampun mah, enggak lagi. Ya udah, enggak lagi. Ketangguhan ketok sih dah. Ya udah. Ketangguhan lagi. Berulang-ulang. Akhirnya udah capek, Bang. Sok cari perempuan sealam dunia. Nggak bakal ketemu perempuan sehebat aku ini. Itu Islam. Itu konteks seperti itu. Jadi bukan menutup yang lain. Itu artinya lagi menyalahkan. Iya, gimana lagi? Betapa indahnya kalimat itu. Ya, sok cari agama lain, nggak bakal ada. Kan gitu maksudnya mah.
Ayat itu ditujukan orang yang ganti-ganti agama terus-menerus, Pak. Ayat itu bukan untuk saya, untuk orang yang ganti-ganti agama. Ya itulah jadi persoalannya. Jadi ya, lalu Islam itu agamanya siapa? Semua juga Islam. Nabi Musa begitu melihat gunung itu meledak karena dia maksa pengen lihat Tuhan sih. Begitu falamma dakka khara Musa sa'iqa wa qala tubtu wa ana awalul muslim. Dia muslim kok. Nabi Ibrahim, inna salati wa nusuki wa bidzalika umirtu wa ana. Jadi agama Islam itu agama apa? Lah ini kan persoalannya. Nah, ini saya menyesal sekali sampai sekarang orang belum mendefinisikan Islam itu apa, iman itu apa. Benar. Taunya rukun Islam ada 6, rukun Islam ada 5, rukun iman ada. Ihsannya ada rukunnya enggak juga. Anta budallah karena tahu dalam takun tarahu fa innahu, itu enggak jelas. Masa seolah-olah melihat Tuhan, ngaco omong. Memangnya Allah itu hanya imajiner? Karena kau taruh seolah-olah kau melihat. Memangnya Allah imajiner? Allah itu real ada atau hanya imajiner? Kau sih karena seolah. Ya ini persoalannya. Jadi memang artinya bahwa teks-teks yang ada kita baca itu semuanya perlu dibaca ulang. Perlu dibaca ulang. Apalagi nanti anak cucu kita makin cerdas dari kita. Akan menjadi masalah bagi mereka. Saya khawatir mereka murtad loh. Nah, makanya kita sekarang harus bisa menyelesaikan. Dan tolong, kalau ada orang-orang cerdas yang mencoba ingin menyelesaikan, jangan keburu-buru dihalalkan darahnya. Murtad, kafir, halal darahnya. Gimana lagi? Dikiranya dengan kefanatikan semacam itu akan mengabadikan Islam, dikira. Paham ya ngomongnya? Masuk akal enggak? Kefanatikan itu tidak mampu membangun argumen. Mereka hanya sebatas mengumpulkan dokumen. Sehingga ketika saya ajak berdebat, saya sudah siapkan dokumen, argumentasi saya, argumen-argumen. Merekanya datang membawa dokumen. Ketika saya suruh baca dokumennya, bacanya salah. Kak Kobli makannya. Kak Kobli bertanya kayak. Ya ujung-ujungnya, ya Syakur tuh bisa apa sih? Ya udahlah. Terburu modal ya. Artinya, ya seperti itulah. Ya artinya ya seperti di Indonesia ada Gus Dur, ada Syed Akil, ada Quraish Shihab, ada siapa lagi, Nurholis Majid dan sebagainya gitu. Itu kadang-kadang ada santri yang mondoknya tadi mana berapa tahun lah mondoknya lah menyalah-nyalahkan. Dia kan anu seperti mau komentar itu. Saya bilang bukan level kamu. Ya saya juga kiai kok. Oh gitu. Dia kiai, saya juga kiai kok. Oh gitu ya. Artinya betapa sulitnya saya berbicara. Masalahnya maju mentok, mundur mentok. Ya itulah. Ya semoga Rabbana afriq alaina sabra. Semoga Allah berikan kesabaran aja kok. Iya. Fanatisme tidak pernah mampu membangun dokumen. Karena sudah keburu diyakini pasti benar. Kalau orang yang belum mencapai memastikan benar, tidak mungkin ada fanatisme.
Betul nggak? Masa Imam Syafi'i salah? Imam Syafi'i manusia bukan? Ya manusia. Ya tapi nggak mungkin dong. Masa Imam Syafi'i salah? Oh, udah. Jadi bahasanya udah nyambung. Orang fanatis itu kalau ngomong nggak jelas. Nggak jelas. Maksudnya apa? Ujungnya apa? Pokoknya dari sononya. Nah ya udah. Kalau pokoknya nggak usah ngomong dari dulu juga udah aja. Kalau pokoknya udah nggak usah kita debat lagi pokoknya. Ya, jadi itulah kondisi kita seperti itu persoalannya. Sudah begini, apa termasuk orang itu kafir kalau meyakini bahwa Allah bisa mengampuni siapa saja dan Allah bisa menghukum siapa saja? Kafir enggak? Tapi sebaliknya, kalau Allah harus membayar orang yang baik dan Allah harus menghukum orang yang salah, kafir enggak? Nah, dari mana Anda menentukan seseorang masuk neraka? Jangan-jangan ini muncul dari keyakinanmu sendiri bahwa kamu min ahlil jannah. Betul enggak? Iya dong. Innaka tu'adzibu man tasha wa taghfiru man tasha. Engkau mengampuni siapa saja dan engkau menghukum siapa saja. Terserah engkau. Engkau absolut kekuasaanmu, tak terhingga. Itu yang kita yakini. Nah kalau kamu meyakini Allah terikat dengan hukum alam, Allah terikat dengan hukum kausalita, ya bukan Allah dong. Allah harus mutlak. Kalau nggak mutlak bukan Tuhan. Berarti sama ente sama kalau begitu. Kalau pengen kenyang harus makan. Nggak mungkin kalau nggak makan kenyang. Nggak mungkin pintar kalau nggak belajar. Itu hukum kausalita. Nggak mungkin kaya kalau nggak hemat. Ya kan begitu. Itu kan hukum kausalita. Allah tidak terikat dengan hukum kausalita. Allah bisa nggak bikin orang pintar tanpa belajar? Allah bisa nggak bikin orang kaya tanpa kerja keras? Allah bisa nggak bikin orang yang kerja keras melarat terus? Terbukti nggak? Masih kurang juga. Mau berapa bukti lagi kan? Masih nggak yakin juga. Itu persoalannya. Jadi ketika saya mengatakan bahwa siapapun di dunia yang berbuat baik, ya seperti Bunda Teresa yang hidupnya tidak pernah menikmati kesenangan, menimang-nimang anak-anak yang menderita di dunia, punya yayasan santunan yatim piatu seluruh dunia, ribuan yayasan, jutaan pegawainya. Iya. Lalu kamu tega pasti masuk neraka karena dia non muslim gitu. Ini kan jadi persoalan besar. Allah nggak buta kok. Yang jelasnya, saya ini tidak pernah mengatakan agama itu sama. Tidak pernah mengatakan agama sama. Tapi saya mengatakan kekuasaan Allah absolut, mutlak. Bisa menghukum siapa saja dan bisa memaafkan siapa. Dan surga milik Allah semuanya. Allah yang menentukan. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Salah nggak saya? Itu aja kok repot banget sih. Itu loh, jangan memaksa saya berpikiran seperti kamu. Saya menghormat pikiranmu, saya hormati, silakan. Ya, kalau Anda yakin selain kamu masuk neraka semua, ya mangga silakan. Ya, buktikan perbuatanmu perbuatan ahli sorga. Ternyata perbuatan yang ahli neraka kok. Iya, atau mungkin orang itu tidak pernah merasa berdosa barangkali. Barangkali di hidupnya selamanya baik. Sekecil yang menghalangi kamu masuk surga, kecil, nggak kelihatan mata dan tidak bisa dilihat. Dan lengket dengan dirimu, yaitu kesombonganmu.
Kata Nabi, jangan mimpi masuk surga kalau di hatimu masih ada kesombongan. Seberat atom sekalipun. Kalau atom berapa gram? Berapa gram? Itu mah atom pleret itu mah. Ya, kalau silakan ditulis ya 10 kali 9 pangkat min 35 lah. Gram. Bisa kelihatan mata enggak? Enggak bisa. Namanya satu butir ya gimana? Mau menanyakan tentang manusia itu di Al-Quran itu ada yang menggunakan dengan al-insan kata-katanya, ada basyar dan ada nas. Sisi yang berbeda dari tiga kata itu apa? Wal ashri innal insana. Ada nas, ada basyar dan ada insan. Dari sisi apa perbedaannya dari kata-kata tiga itu? Yang kalau dalam ilmu logika mah ada jenis sama, ada jenis qarib, ada al-fasal, ada segala macam. Manusia makhluk bukan? Manusia termasuk selain Allah bukan? Ya, manusia makhluk bukan? Manusia benda bukan? Manusia sesuatu bukan? Manusia binatang bukan? Nah itulah semuanya. Jadi penamaan mereka kan dari sudut mana? Ya kan? Di level mana? Kalau dilihatnya dari sisi biologis, ya manusia ya hayawanun natik. Binatang yang berpikir. Nah kalau manusia sebagai binatang yang berpikir, itulah namanya basyar. Kalau binatang kawin enggak? Berak enggak? Kencing enggak? Berantem enggak? Ya kalau urusan makan, minum, tidur segala macam ya binatang. Itu namanya basyar. Basyar itu adalah makhluk yang didefinisikan dari manusia adalah binatang yang berpikir. Tetapi ketika kita ambil kata berpikirnya, nah, disitulah kita pisahkan dari binatangnya. Apa berpikir itu? Dari mana yang berpikir? Nah, maka ketika manusia dari sisi lepas dari kebinatangannya, dia makhluk yang khusus dibuat oleh Allah, yang special edition. Special edition, iya, iya, yang secara khusus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dibentuk dalam bentuk yang paling sempurna. Dan di dalamnya ada rohani, ada hati, ada pikiran, ada rasa, ada cita-cita, ada imajinasi, ada angan-angan dan sebagainya. Ya, dan ngerti mana yang benar, mana yang nggak benar. Ya kan? Itulah manusia. Namanya insan. Udah? Anas, ya, al-jins. Kalau anas itu isim jamak. Mananya adalah anas itu bukan jamak insan, ya isim jamak, lahir langsung jamak. Seperti An-Nisa itu bukan jamaknya mar'ah, tapi An-Nisa namanya isim jamak, begitu lahir berbentuk ya jamak. Terus yang jadi masalah, yang pertanyaan, atau begini aja, dari sisi fisik namanya basyar, dari sisi rohani namanya insan gitu aja. Nanti insannya ya macam-macam lagi. Ada insan kunyuk, ada insan setan, ada insan ketek. Ya gitu. Nah ini kita insan apa nih ini? Sebab kalau manusia itu insan, dan sekarang insan itu kan kemanusiaan, nilai kemanusiaan. Nah kalau kehidupan kita sekarang yang tidak berperi kemanusiaan, kamu manusia bukan. Merampok uang negara sampai rakyat terkapar menderita. Ya. Dikorupsi semuanya. Ya, untuk berfoya-foya, untuk melacur, untuk segala macam, disimpan di bangun negeri. Rakyat terkapar semuanya. Manusia atau setan? Oh, iya.
itulah setan. Ya, jadi setan itu sifatnya merusak. Nah, lalu yang jadi persoalan bahwa dalam Al-Quran ketika dipanggil ya ayuhan nas, wahai manusia, itu artinya panggilan umum kepada manusia yang baik, yang tidak baik. Ya kan begitu. Yang beriman, yang tidak beriman, yang berkulit putih, yang berkulit ini. Itu. Kalau yang dipanggil orang-orang yang siap, sudah diduga, orang itu siap melaksanakan perintah, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak panggil ya ayyuhalladzina aslamu? Karena alladzina aslamu masih belum siap untuk melaksanakan perintah. Yang siap itu adalah alladzina amanu. Percuma manggil-manggil orang yang gak siap. Dipegal ngundangnya. Iya. Iya. Makanya. Jadi pada akhirnya sekarang kita bertanya sendiri, kita ini bashar apa insan? Kita ini mukmin apa kita ini muslim? Apakah kita muhsin? Ya, kalau muhsin itu di atas. Jadi orang tuh Islam dulu, terus iman, terus ihsan. Kalau ihsan itu sudah makam musyahadah. Ya, musyahadah itu sudah betul-betul melihat Tuhan, bukan seolah-olah. Jadi terjemahan seolah-olah itu dicoret aja dah. Karena ka'anna itu bukan maknanya seolah-olah, tapi pasti. Namanya ka'anna yufidu makna tahqiq, la yufidu makna tashbih. Bukan maknanya seolah-olah tapi tahqiq. Begitu Nabi Sulaiman menunjukkan istana Balqis di hadapan Ratu Balqis, dia bertanya, ahadza arshuki? Apakah ini ka arasmu? Qalat ka'annahu huwa, ya betul ini, bukan seolah-olah. Masa orang lihat rumahnya seolah-olah, orang gila namanya. Pak Rahmat, saya ambil istrinya. Pak Rahmat, ini kah istrimu? Seolah-olah, langsung minta cerai. Iya kan? Nah itu kenapa? Ya karena orang tidak paham bahwa ka'anna juga bimana tahqiq. Seperti lagi ada alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dikiranya yadzunnun menduga, tidak. Yuqinuna maknanya bukan menduga. Orang-orang yang yakin bisa ketemu dengan Tuhannya. Segimana? Ya sebaiknya ya belajar bahasa Arab dulu deh. Supaya terjemahannya jangan salah. Belajarnya di mana? Ya di negara Arabnya sana. Terus mana belajar? Ya belajar sama orang Indonesia mah ya susah. Enak aja. Mau bayar berapa nih? Iya. Oke deh, ya assalamualaikum.